Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Senja, masih tetap hujan, mendung, rintik, maka perlu penghangat secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam baru pulang malam ya, dimana kami dari Arimatea diundang untuk mengadakan sebuah, katakanlah ya, silaturahmi bersama ya antara Arimatea dan YPM At-Tauhid ya. Tempatnya di Jombang sana, di villa ya. Tadi malam baru pulang, jadi masih capek dari tanggal 6 sampai tanggal 7 Februari kemarin ya. Ya setidak-tidaknya begini loh, kami mempraktekkan sebisa kami ya sebuah pesan dalam Al-Quran. Janganlah engkau berpecah belah, tetapi bersatulah dalam tali Allah ya. Bersatu dalam tali Allah. Begitu pesan Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu ya. Jadi kita bersatu dalam tali Allah. Tali Allah itu artinya ajaran Allah. Kalau itu kita cermati, berarti kita itu diperintahkan untuk bersatu, berukhuwah gitu loh ya. Kan aku sudah bilang kemarin, ayat yang paling sering dan paling banyak dibaca oleh para khotib dan semua umat Islam itu tahu ayat ini, tahu ayat pasaran, banyak orang tahu. Bersatu padulah engkau pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Tapi ayat ini juga yang paling sering dikhianati gitu ya. Sudah disuruh bersatu tapi berpecah belah. Nah, kami dari lembaga dakwah Forum Arimatea diundang oleh YPM Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid berusaha untuk mengaplikasikan itu dalam wujud ukhuwah, persatuan, menyatu ya. Dan alhamdulillah acaranya sukses dan terima kasih kepada rekan-rekan dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Memang ada cerita sedikit sih, kalau kita lihat salah satu lembaga tertua, lembaga ya, bukan personal, jadi organisasi institusional bukan personal. Sebagai sebuah lembaga atau institusi, itu Arimatea adalah pionir atau paling awal ketika belum ada lembaga-lembaga lain itu yang mengambil ruang kosong ya. Kita berdakwah kepada non muslim dan menangani kasus-kasus pemurtadan. Makanya disebut dalam, katakanlah, penyemangat kami di lembaga Arimatea itu adalah menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan ya. Dan alhamdulillah ya, sampai sekarang tetap terus bergerak ya, dengan menggunakan sebuah, katakanlah, penyemangat gitu, menyampaikan Islam, mencegah pemurtadan begitu. Dan kami dari lembaga Arimatea itu mengharapkan terus bangkitnya organisasi-organisasi dakwah seperti ini ya. Karena luas, jangkauan kita Indonesia ini luas. Organisasi yang menangani kasus-kasus permutatan mu'alaf itu kalau dibanding dengan luasnya teritorial kita itu masih kurang. Perlu lembaga yang lebih banyak lagi dan kita nanti saling berukhuwah, saling bekerja sama begitu. Arimatea selalu mendukung itu. Contohnya beberapa tahun yang lalu Arimatea ikut membidani ya, mendukung lahirnya sebuah lembaga dakwah yaitu AWF, Abdullah Wasian Foundation ya, dimana memang Arimatea juga dulu sering ya, ketika almarhum masih sehat itu menjadikan Bapak Abdullah Wasian itu merupakan kristolog sepuh ya, selain Mbah Udin Mudori yang ada di Madura sana.
itu sebagai panutan kami. Ya, jadi kita ikut membidani berdirinya AWF, Abdullah Wasihan Foundation, itu di rumah Dr. Sugeng, ya. Tidak lama kemudian aku juga diundang, ya, oleh teman-teman dari Surabaya. Kita menggagas berdirinya YPM At-Tauhid itu di rumahnya dokter. Kalau tadi dokter, ini Dr. Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad. Dan alhamdulillah sebuah kebanggaan, kemajuannya sangat membanggakan, sangat spektakuler, ya, YPM At-Tauhid. Dan aku sebagai yang ikut membidani berdirinya At-Tauhid, ya, aku dari Arimatea, kami dari Arimatea ikut bangga, ya, ikut senang. Bagaimana tidak senang sesuatu yang kita bidani tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Jadi begitu, Arimatea mendukung adanya berdirinya lembaga-lembaga dakwah baru, gitu, ya. Nanti kita bisa berukhuwah, bekerja sama sebagai benteng Islam untuk mencegah terjadinya pemurtadan. Dan diskusi-diskusi lintas agama juga kita tetap siap selama itu dalam bingkai akademis, ya. Dan tadi malam baru pulang. Ini masih setengah ngantuk, setengah lelah. Jadi kalau ditanya sebetulnya bagaimana langkah dakwah yang harus kita lakukan, ya, dengan teritorial yang luas, ya, Indonesia dari Aceh sampai Papua itu, ya seperti tadi masih kurang, gitu loh. Bayangkan kalau hanya Arimatea yang mengurusi kasus-kasus pemurtadan, apakah ya bisa dengan luas teritorial seperti ini? Makanya Arimatea selalu mendukung adanya berdirinya organisasi dakwah yang baru. Sekarang ada YPM At-Tauhid, gitu. Mudah-mudahan nanti ada lagi Ayasofya, ya, ada lagi AWF, ada lagi yang baru. Nah, nanti kita saling bekerja sama, ya, apa yang bisa kita kerjasamakan, ya, sehingga beban itu kalau dikerjakan bareng-bareng kan menjadi ringan, gitu. Nah, inilah yang bisa kami lakukan sebagai organisasi Islam antara YPM At-Tauhid dan Arimatea. Katanya kan sejuta saran itu akan dikalahkan hanya oleh salah satu contoh saja. Satu tapi contoh daripada sejuta saran, itu lebih baik satu contoh. Dan kami telah memberi contoh bagaimana berukhuwah itu sesuai tadi yang diberitakan Al-Quran, ya. Janganlah engkau bercerai-berai, tapi bersatu padulah dalam tali Allah, begitu. Oke, itu sekedar intermezzo. Dan berikutnya adalah judul kajian kita kali ini, ini judulnya, Tauhid Paulus. Tauhid Paulus, ya. Menolak Tritunggal. Ya. Judul kecilnya menelaah satu Korintus, bukan Korintos, ya, Korintus. 86. Insya Allah ini seri ke-1, ya. Ini judul kajian kita, Tauhid Paulus, menolak Trinitas, menelaah 1 Korintus 86, ya, pasal 8 ayat 6. Dan insya Allah ini seri pertama. Oke, aku kasih sebuah introduction dulu, ya.
begini, kalau aku lihat di lapangan, baik teman-teman Kristen sendiri, ya, dan teman-teman Islam sendiri, itu banyak yang bodoh-bodoh, ya. Bodoh-bodoh itu karena apa? Karena tidak tahu, tapi kadang-kadang juga dikasih tahu, tidak mau tahu, ndablek gitu ya. Ndablek itu orang Jawa bilang ndablek. Dikasih tahu tidak mau tahu, ya. Kalau sudah dikasih tahu tidak mau tahu itu ya sulit ya. Kalau bodoh itu selama masih mau belajar itu insya Allah bisa bodohnya hilang ya dengan belajar. Karena dengan belajar pengetahuan masuk maka bodoh menjadi hilang gitu. Di mana letak kebodohannya? Mereka menganggap bahwa Paulus itu Tritunggal. Konsep teos Paulus itu dianggap Tritunggal, ya. Sehingga Paulus ikut disalahkan dalam problematika terjadinya kesirikan di dalam konsep teos kekristenan. Itu loh. Aku sudah berulang kali mengatakan kesalahan Paulus itu ada, tapi tidak dalam konteks teos. Dalam konteks teos Paulus tidak bisa disalahkan karena Paulus itu menolak Tritunggal dan dia bertauhid. Paulus ini Yahudi loh, ya, Yahudi. Constraint aku bikin supaya kalian tidak kemana-mana, ya. Ini taruh sana dulu, supaya nggak keinjak nanti tabnya. Constraintnya adalah kita berbicara tentang konsep teos, tidak yang lain. Jadi jangan dibawa ke yang lain-lain dulu, ya, supaya sistematik terarah. Harapanku dengan kajian ini, ya, teman-teman Kristen juga teman-teman Islam tahu bahwa Paulus itu adalah bertauhid dan dia menolak Tritunggal. Argumentasi ayatnya di mana? Ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, aku baca dulu sebuah pesan dari Al-Quran. Bagaimana pesanku udah kalian laksanakan, ya. Ngaji tiap hari, cari waktu terserah kamu, menurut enaknya kamu. Tapi tiap hari satu gini aja. Satu gini. Ya. Ayolah ngaji, ya. Kalau kamu nggak ngaji, lah untuk apa kamu dengerin video di sini kalau apa yang aku sampaikan nggak kamu lakukan? Kalau aku menyampaikan sesuatu, otakmu buka. Yang aku sampaikan itu sejalan atau tidak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka kamu harus lakukan. Percuma kamu nonton video di sini tiap hari, tapi pesanku nggak kamu lakukan. Pesanku, apa yang kamu dapatkan dari kajian ini supaya tidak mandek di kamu, jadikan itu sebagai amal ibadahmu dalam dakwah, sampaikan kepada yang lain, ya, supaya nggak mandek di kamu. Berikutnya, baca Al-Quran, cari waktu, terserah kamu. Kalau aku bilang aku enaknya subuh, maka aku pada subuh, ya. Jangan hanya arobiyunnya saja, juga artinya. Nanti artinya ini terjemahan ini memang ada yang salah, tapi kan nanti bisa kita telaah yang salah yang mana. Jadi baca dulu, ya. Kalau teman-teman Kristen juga mau baca, monggo silakan. Nggak usah diimani, sebagai pengetahuan aja dulu kamu baca untuk teman-teman Kristen, ya. Baca. Aku kan juga baca Bible, baca Torah, baca Injil kan tidak ada masalah, ya. Oke, aku akan kutip dulu satu surat dari surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi, ya. Quran, surat Al-Kahfi. Kahfi surat ke-18 ayatnya ke-5, ya. Apa pesan surat Al-Kahfi ini? Ini indah banget ini pesan suratnya. Nah. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, ya. Tentang hal itu, ya. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan
kecuali dusta. Ya, dusta, dusta, dan dusta. Apa yang bisa kita ambil dari pesan ayat ini, ya? Ini sesungguhnya bercerita tentang surat Al-Kahfi, ya. Aku bacakan dari ayat atasnya supaya sedikit ada gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang nomor 2, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Nomor 3, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nomor 4, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Nomor 5 yang aku kutip tadi, mereka sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Ya. Jadi intinya secara secara khusus ayat ini mengatakan bahwa jelek sekali yang mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak, ya. Itu sesuatu yang dusta. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Itu secara khusus. Tetapi secara umum ayat 5 ini memberi pesan kepada kita, janganlah sesuatu kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena apabila kita mengatakan sesuatu yang tidak tahu, nenek moyang kita juga tidak tahu, itu sama dengan dusta. Ya. Begitu juga, jangan kita mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Dari mana Anda tahu Allah itu Tritunggal? Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Yang Allah katakan adalah tunggal, ehad. Itu yang aku ingin sampaikan. Sehingga aku mengutip Quran surat Al-Kahfi, ya, pasal 18 ayatnya 5. Intinya apa? Jangan katakan sesuatu yang kamu tidak tahu, karena itu tidak lebih dari dusta. Jangankan engkau, nenek moyangmu pun tidak tahu. Ya, jadi berbicaralah sebatas yang engkau tahu. Gitu. Oke, ini deh, taruh sana Al-Qurannya. Oke, sekarang aku akan bacakan 1 Korintus 8:6 tapi secara utuh juga, ya. Secara utuh supaya tidak terpotong, tidak bias gitu. Aku bacakan ini 1 Korintus, ya, surat Korintus 8, ya. Mulai sini sampai sini. Oke, aku bacakan. Nanti yang ini aku beri penekanan, tapi aku baca seluruh dulu. Perikopnya tentang persembahan berhala. Tentang daging, persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala-berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Yang keenam, namun bagi kita hanya ada satu
Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ya. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Sorry, aku ulang supaya nggak membingungkan ya. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ya. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, ya, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau yang pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Selesai ya. Aku baca semua supaya jangan ada lagi teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa aku memotong-motong ayat ya. Jadi aku baca semua. Selesai kan? Jadi supaya jangan lagi kamu beralasan kalau aku ini memotong-motong ayat. Ya. Oke, makanya aku baca. Kalau tidak terlalu panjang, selama ada batasan bisa aku baca, tetap aku usahakan baca. Cuman kalau terlalu panjang banget ya enggak lah, ya. Jadi mohon dipahami, tidak ada maksud dari aku memotong-motong ayat dan memanipulasi untuk menarik sebuah kesimpulan. Tidak ada. Karena di sini parameternya education. Education itu akademisi berkata objektif, jujur, gitu. Oke. Aku ceritakan dulu apa sih sebetulnya behind screen dari surat Korintus ini ya. Surat Korintus ini ya. Behind screen-nya itu apa sih? Ya. Ini adalah surat yang ditulis Paulus untuk jemaat di Korintus tentang makan daging. Jadi ini sebetulnya intinya tentang makan daging gitu loh. Dan di Islam juga kan ada fenomena ini ya. Nanti itu bisa dibahas di Piki lah. Kalian tanyakan kepada Piki ya. Boleh nggak kita makan daging yang dipersembahkan untuk berhala ya? Ya, artinya bahwa permasalahan-permasalahan itu sudah ada jauh sebelum Islam ada. Dan itu menunjukkan bahwa agama ini satu benang merah, bukan terpisah. Hanya orang bodoh aja yang mengatakan Islam itu terpisah dari Yahudi, ya, ditarik lagi dari Nasrani. Enggak, ini satu benang merah di Numlo. Nabinya juga begitu. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad itu terpisah dari Kanjeng Nabi Isa, terpisah dari Kanjeng Nabi Musa, bukan begitu. Ini saling menggantikan dan meneruskan para nabi ini. Kanjeng Nabi Muhammad itu dikatakan dalam Al-Quran bukan nabi yang pertama, dia punya pendahulu, punya senior, gitu loh. Dan kepada beliaulah diamanahkan sebagai penyempurna tugas-tugas dari para nabi yang terdahulu. Jadi bukan yang ujuk-ujuk nabi gitu loh. Masalahnya otak-otak bodoh ini kan memotong-motong
lintasan sejarah sehingga jadi terpisah-terpisah. Gitu loh. Ada yang mengatakan Al-Quran menjiplak dari Injil, katanya yang Kristen. Lah yang Kristen itu apa? Nggak mikir. Kalau kamu bukan hanya menjiplak, tapi merampok dari Bible. Karena Bible itu diambil semua kan. Kan jadi kacau kalau pola pikirnya begitu. Kan? Jadi tidak begitu. Ini satu benang merah. Seperti tadi, fenomena makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala itu boleh atau tidak itu juga ada di dalam Islam. Ini kan sebuah kelanjutan, ya. Oke. Behind screen ayat itu dari mulai 1 Korintus ya, dari pasal 1 sampai pasal berapa ini? Sampai pasal ke 13 ya. Jadi 13 ayat dia ya. Pasal 8 ini 13 ayat. Itu behind screen-nya itu begini loh. Paulus itu mengelompokkan pada 2 kelompok jemaat di Korintus itu. Salah satu kelompok itu orang yang berpengetahuan ya. Salah satu kelompok orang yang tidak berpengetahuan, atau yang berpengetahuannya cukup, yang berpengetahuannya lemah. Gitulah kira-kira ya. Yang berpengetahuan cukup itu dia paham sekali. Nggak ono berhala-berhala itu, nggak ono. Allah itu ya esa, ya tunggal. Sesuatu yang dianggap oleh mereka Allah itu pada hakikatnya ya bukan Allah, karena memang tidak ada Allah. Itu loh ya. Ini orang yang berpengetahuan. Nggak ono Allah-Allah yang mereka alahkan itu sehingga menjadi berhala itu nggak ada. Karena hanya ada Allah yang esa. Ya. Itu yang berpengetahuan. Seperti yang tertulis di surat ini. Surat yang keempat. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Dan tidak Allah lain daripada Allah yang esa. Allah yang tunggal. Ya, tidak ada. Itu loh. Makanya mereka yang pengetahuannya seperti itu, mereka hajar saja. Di dalam kuil makan, ya mereka makan saja. Ya, walaupun itu daging sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka makan saja, tidak ada masalah. Satu kelompok yang masih lemah, ya, itu akan tergoda oleh apa yang dilakukan oleh mereka yang cukup pengetahuan. Ya, ini masih lemah karena ini mereka pada dasarnya dulu adalah para penyembah berhala sebelum menjadi murid Paulus, sebelum diajari Paulus, mereka semua ini penyembah berhala, gitu loh. Dan akhirnya terpisah menjadi 2 kelompok, ada yang sudah kuat pengetahuannya, ada yang masih lemah. Nah, Paulus ini takut, khawatir dengan kelompok yang masih lemah iman ini. Mereka akan ikut makan makanan berhala itu sebagaimana temannya yang sudah cukup iman, cukup kuat akidahnya itu ikut makan. Tetapi dalam perspektif cara pandang mereka makan makanan yang itu dipersembahkan untuk berhala-berhala yang dulu mereka sembah. Gitu loh. Jadi Paulus mengkhawatirkan bagi kelompok yang lemah itu akan kembali menyembah berhala-berhala yang dulu mereka sembah ketika melihat teman-temannya makan di kuil itu. Paham di sini? Ya. Paham di sini. Jadi hakikatnya pusaran dari Korintus 1 sampai 13 ini, ayat 8 ini, pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini, pusaran utamanya itu sebetulnya tentang makanan. Betul. Tetapi ketika makanan itu dihubungkan dengan berhala-berhala, akhirnya juga dia berbicara tentang konsep Allah. Itulah yang kita sebut dengan konsep teos itu. Dan itu yang sedang akan kita diskusikan. Jadi bukan makanannya justru. Yang kita diskusikan adalah
tentang konsep Allahnya itu. Sehingga kita bisa nanti menarik kesimpulan, sebetulnya Paulus ini tauhid atau Tritunggal. Nah, kalau kalian paham dengan behind screen yang aku jelaskan, tentunya kalian sebetulnya sudah cukup menyimpulkan Paulus itu bertauhid. Orang dia takut kok yang kelompok yang lemah ini kalau kembali menyembah berhala. Paham ya di sini? Oke, sekarang kita mulai bidik ya. Ayatnya mulai kita kupas. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa, Le? Berapa lama? 30 menit. Oke. Sekarang ya, kita mulai bidik ini ayat, mulai kita kumpas tuntas. Oke. Kita baca mulai ayat 5 saja. Tadi kan sudah secara keseluruhan ya. Sekarang kita mulai ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Ya, itu ayat ke-5. Nah, sekarang apa yang maksud yang mau disampaikan oleh Paulus di ayat ke-5 ini? Maksudnya memang banyak orang penyembah berhala itu memang ada dan itu memang banyak gitu loh ya. Dalam kontekstualisasi antropologis kehidupan ya di Siantero Korintus ini. Ya. Tapi kalau kita baca lagi tentunya bukan hanya di Korintus saja. Ya. Perhatikan ayat yang ke-6. Namun bagi kita, Paulus mengatakan, menyebut dirinya, namun bagi kita, gitu ya. Jadi kalau tadi di ayat 5, itu bagi mereka, ya. Ya. Sekarang ayat ke-5, ayat ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan ya, dan yang daripadanya berasal segala sesuatu, ya, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Coba, ya, aku ulangi lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allahnya ada berapa? Ada tunggal atau tritunggal? Terus Allahnya disebut dengan panggilan siapa? Bapa kan? Kamu jawab dulu, Allahnya berapa? Ya? Paulus menyebutkan Allahnya berapa? Tunggal atau tritunggal? Supaya otak-otakmu yang bebal itu bisa apa ya? Bisa bangkit gitu ya. Kan perlu trigger gitu. Makanya aku trigger sekarang. Supaya taat terhadap para nabi. Jangan membicarakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Aku ulangi lagi. Namun bagi kita, kata Paulus, bagi kita nih ya, komunitasnya yang jemaat yang di Korintus itu ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bukan tritunggal kan? Sebagaimana kalian mengatakan bahwa Paulus itu tritunggal? Dia bilang satu Allah saja. Dia breakdown lagi. Siapa Allah yang satu itu? Dia panggil dengan sebutan Bapa. Dan berikutnya, satu Tuhan saja. Dan siapa yang satu Tuhan saja itu?
disebut Yesus Kristus. Kan sudah jelas. Ya. Jadi kalau kita kita bikin simple supaya mudah untuk dipahami itu begini loh, ya. Kamu perhatikan ini, ya. Kamu perhatikan secara seksama. Ayat ini mengatakan, ini ya. Ini aku tulis merah supaya paham kamu. Satu. Ya. Satu Allah. Ya. Dan satu Tuhan. Ini loh. Yang Paulus sampaikan dalam ayat ini tuh, kalau tak bikin simpel supaya kamu paham, itu begini. Ya. Satu Allah, ya. Ini satu Allah dan satu Tuhan. Nih. Ya. Masa sulit memahami gini? Satu Allah. Nih. Allahnya berapa? Satu. Bagaimana kamu ngomong Paulus Tritunggal? Orang dia sendiri ngomong, bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Dan satu Tuhan. Ya. Satu Tuhan. Nih. Allahnya satu, Tuhannya satu. Nih. Pernah nggak Paulus ngomong bahwa Yesus itu Allah? Kan tidak. Karena dalam perspektif yang dia sampaikan, ya, yang dia sebut Allah yang satu itu adalah Bapa. Ya. Yang dia sebut satu Tuhan itu adalah Yesus. Bisa nggak dipahami? Satu Tuhan, satu Allah. Ya. Dalam edisi Indonesia itu biang keroknya di sini. Otakmu jadi bingung. Bagaimana sudah ada satu Allah kalau masih ada satu Tuhan? Ini loh. Ya. Bagaimana sudah ada satu Allah kok masih ada satu Tuhan? Karena dalam otakmu kamu sudah terkontaminasi oleh sesuatu yang salah tetapi dianggap benar, bahwa Tuhan itu pasti Allah. Dan berulang kali aku bilang, kamu buka videoku penjelasan tentang ternyata kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Nah, supaya kamu nggak bingung, ya, aku ganti gini saja. Karena Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Semoga ini dapat membantu kebingunganmu. Jadi yang disampaikan oleh Paulus itu adalah satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini mereka nggak pakai K. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Karena kalau kamu Tuhan, otakmu bingung. Maka aku kembalikan ke Tuhan saja. Karena Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ini akan lebih mudah lagi dipahami dalam edisi bahasa Inggrisnya. Ya. Tapi ini Inggris kuno ini ya. Bahkan aku ada tamu Ane ya, N bacanya. Misionaris cewek cantik dari Australia, ketika aku suguhkan ini dia juga bilang nggak mampu, nggak mau dia pakai Bible ini. Ini bahasa Inggrisnya Inggris. Kalau kita ini bahasa Melayu, belum bahasa Indonesia. Jadi agak seperti kalau kalian baca tafsirnya
Siapa itu tenggelamnya kapal Panderit, Hamka, itu bahasanya masih Melayu itu. Kalau kita sedikit kerepotan, lebih mudah tafsirnya tafsir yang sekarang itu ya, bahasanya sudah lebih familiar. Oke, nih lihat. Ini God, ya. Ini God, ya. God, ya. Sedangkan ini siapa God ini? Ini Allah. Sedangkan ini Lord Yesus. Yesus, Lord, alhamdulillah bisa terang dah. Ini Lord Yesus. Sini Allah ini God. God the Father. Lord Jesus. Ya. Nah, sekarang kalau kamu masih bingung, tanya sama temanmu atau bacalah Bible dalam edisi khususnya Injil ya, dalam edisi terjemahan Inggris. Pernah nggak Yesus itu dipanggil atau mendapat gelar God? Itu tidak pernah. Yesus itu berhenti di Lord. Jadi Lord Yesus. Nggak ada God Yesus, itu nggak ada. Nah, jadi di sini deskripsinya jelas, beda antara Allah dan Tuhan. Ya. Satu Allah dan satu Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus. Allahnya siapa? Bapa. Supaya kamu bisa lagi untuk lebih gampang tuh begini loh. Ya. Nama, ya, jabatan, ya, panggilan atau sebutan gitulah ya, sebutan, ya. Nih kita garis gini, 1, 2, 3, nih ya, nih, ya. Namanya siapa? Allah. Jabatannya apa? God. Ya. Sebutannya siapa? Pada atau Bapa. Namanya siapa? Yesus. Jabatannya apa? Lord. Sebutannya siapa? Son atau anak. Ini ya, seperti ini, supaya kamu lebih gampang memahami. Jadi ini aku jelaskan di sini. Allah, namanya siapa? Allah. Jabatannya siapa? God. Sebutannya Bapa. Jadi Yesus itu, kalau Yesus itu mengatakan Bapa, berarti yang dia maksud ini Allah. Doa Bapa kami. Itu pusat kesadarannya itu merujuk kepada Allah. Allah yang satu ini, Allah yang tunggal. Bukan kepada Yesus. Ya, bagaimana orang Yesus sendiri yang ngomong doa Bapa kami? Maka Yesus masa pikirannya ke Yesus. Ya. Baca di Matius itu tentang doa Bapa kami. Ya, yang dia maksud Bapa ini ya Allah ini, bukan dirinya sendiri. Nah, yang orang Barat bilang God, ya. Begitu juga Yesus, ini jabatannya apa? Lord. Julukannya siapa? Anak. Kemarin kita sudah bahas, nggak salah ya, anak Allah dan anak manusia ini. Jadi kalau ada anak, kamu baca dalam Injil itu anak, itu larinya ke Yesus ini, anak ini. Kalau Bapa itu larinya ke Allah. Gitu. Jadi dari sini deskripsinya jelas. Job deskripsinya jelas. Ya. Allah sebagai God, Yesus sebagai Lord. Yesus punya panggilan anak, Allah punya panggilan Bapa. Terpisah dia.
Dan sudah dinyatakan bahwa Allahnya itu satu. Lu ngerti satu nggak? Gitu loh. Perkaranya di sini kalau lu satu aja kagak ngerti, gue mau jelasin pakai bahasa apa lagi? Satu ini tunggal, bukan tritunggal. Makanya aku bilang Paulus itu tauhid. Dia bilang satu Allah, bukan tritunggal Allah. Allahnya satu, yang dia sebut Bapa, Tuannya juga satu, yang disebut Yesus. Sayangnya, ada di dalam ya, di perpustakaan dalam ya, Le. Itu kalau kamu baca Injil dalam edisi bahasa Arab, Yesus itu Sayyidina. Sayyidina. Sayang ada di dalam, di depan ya. Bible bahasa Arab ya. Yesus itu Sayyidina. Nggak pernah Yesus itu Allah. Nggak pernah. Dia Sayyidina. Nah, sekarang buka. Ini yang Islam, yang Kristen, supaya kamu cerdas ya. Supaya kamu paham. Buka dikit otakmu. Ya. Buka otakmu. Biarkan pengetahuanmu itu masuk ya. Bahwa Allah itu adalah tunggal, bukan tritunggal. Dan Tuannya juga tunggal, bukan tritunggal. Jadi tuannya siapa? Ya Yesus. Kalau kami sebut Kanjeng Nabi Isa. Kenapa Kanjeng Nabi Isa? Ya karena masih era Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Muhammad masih belum. Gitu loh. Jadi ini sejalan dengan Yohanes 17 pasal 3. Inilah hidup yang kekal itu, yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Masalahnya kalau membedakan pengutus dan yang diutus saja nggak bisa, memang agak repot tuh menjelaskan. Ya, kenapa menjadi nggak bisa membedakan antara siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Ya karena dogma itu tadi. Tunggu. Cuman walaupun demikian, aku memang agak kesulitan. Aku belum punya data. Ketika abad-abad ketiga, abad-abad keempat ya, lahirnya Tritunggal. Tritunggal itu kan proses. Bukan ujuk-ujuk Konstantin bikin konsep Allah Tritunggal. Enggak, itu masih biner itu. Itu kan pertarungan antara Athanasius dan Arius. Yang kemudian dimenangkan oleh Athanasius karena backup Konstantin. Belum Tritunggal itu 325 Masehi. Masih Dwi Tunggal. Ya karena Roh Kudusnya belum dimasukkan. Oke? Sudah berapa lama deh? Coba lihat. Aduh, sebentar lagi ya. Jadi itu ya sudah jelas dikatakan pengakuan. Ini Paulus sendiri loh ya yang ngaku ya. Jangan kamu ngomong Paulus ngomong Allah Tritunggal. Orang dia sendiri ngomong Allah Tunggal kok. Tuh. Jadi seperti pesan Al-Quran tadi, kamu itu ngomong sebatas yang kamu tahu. Jangan kamu nggak tahu kamu ngomong. Jadi dalam konsep ini menjadi pertanyaan khusus untuk teman-teman Kristen ya. Yesus itu adalah sosok yang diagungkan dalam Kristen. Sama, dalam Islam juga kami mengagungkan, kami memuliakan Yesus ya, yang kami sebut dengan Kanjeng Nabi Isa. Cuman kan di dalam kekristenan, ini khusus yang Tritunggal ya, Yesus itu menjadi overliving, dinaikkan ke atas sehingga dia setara dan menjadi Allah. Di dalam kekristenanlah terjadi apoteosis. Ngerti nggak kamu apoteosis? Mengalahkan yang bukan Allah, itu apoteosis. Atau apalagi ada istilah yang lain ya. Itulah terjadi apoteosis. Dalam Islam tidak. Dia tetap dimuliakan, tapi tetap aja dia manusia yang terpilih menjadi Nabi Allah. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk teman-teman Kristen, Anda kan memuliakan ya, menjadi panutan sosok yang bernama Yesus. Begitu juga yang bernama Paulus. Yesus dalam Markus 12:29 mengatakan, hukum yang utama, ini hukum utama loh ya.
Inilah kekristenan itu bermasalahnya ketika hukum yang utama saja mereka sudah bermasalah. Hukum yang utama itu adalah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal, bukan Tritunggal. Kan sudah dibilang kan, kalau kamu tidak setia pada masalah-masalah kecil, maka engkau tidak akan setia pada masalah-masalah besar. Ya seperti ini akhirnya. Hukum utama itu paling perlu, kamu tidak setia pada hukum utama. Yesus bilang Allah tunggal, kamu bilang Tritunggal. Padahal kamu menghormati Yesus. Bagaimana? Orangnya dihormati, pesannya tidak dilakukan. Begitu juga kalau kamu menghormati Paulus. Paulus ngomong Allah tunggal, satu. Kamu bilang Allah Tritunggal. Kan enggak match jadinya. Ya. Maka pesan untuk teman-teman Kristen, untuk kalian yang sudah terdogma, memang kajian ini berat, ya. Tapi beginilah. Kalaupun kalian berat untuk menerima kajian ini, setidaknya tampung dulu, ya, tampung dulu, kamu pikirkan, kamu renungkan, kamu pertimbangkan. Dalam kesendirianmu baca itu Bible itu, ya. Injil itu kamu baca. Terutama yang sudah aku kutip tadi, ya, 1 Korintus 8:6. Sehingga kamu tidak terjebak apa yang dikatakan oleh Quran surat Al-Kahfi ini, mengatakan sesuatu yang tidak tahu itu adalah sebuah keburukan. Katakan saja apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab mengatakan Allah itu Ehad, tunggal, ya sudah. Yesus mengatakan begitu, Paulus mengatakan begitu. Ya. Itu untuk teman-teman Kristen, untuk teman-teman Islam, aku sudah cukup jelas mengatakan. Kalau kamu kesulitan untuk memahami Tuhan, aku sudah perintahkan, lihat videoku tentang Tuhan berasal dari kata Tuhan. Kalau kurang jelas juga, cari di Google, search, ya, tulisannya dari seorang budayawan yang sangat bisa dijadikan begawan lah, ya. Level profesor itu adalah Bapak kita Om Remi Silado. Di mana kata Tuhan itu kemudian bermetamorfose tahun 1886 menjadi Tuhan. Ini hanya proses budaya saja. Makanya ketika kamu sulit memahami Tuhan dan Tuhan, aku tarik ke bahasa Inggrisnya tadi, Lord. Jadi ini Lord, ini God. Gitu loh. Kalau ini kamu juga masih nggak ngerti aku pakai cara apa lagi menjelaskan sama kamu. Gitu loh. Ya. Jadi mari kita pahami, ya, sekali lagi seperti constraint yang aku bangun. Untuk konsep teos, Paulus masih memegang teguh teos yang diajarkan oleh Yahudi, karena memang Paulus itu ya Yahudi. Ya. Yahudi lewat Kanjeng Nabi Musa yang kemudian dikutip oleh Kanjeng Nabi Isa, kemudian dikutip juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Semua ini menyampaikan bahwa Allah itu, perhatikan, kalau dalam edisi bahasa Ibraniun, Ehad. Kalau dalam edisi Arabiun, Ahad. Itu pesan dari aku, mari kita pegang teguh, kita tetap hidup dan menutup mata dalam konsep yang kita pegang bahwa Allah itu tunggal. Tidak ada selain Dia. Ya, itu pesan dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.